Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk berdiskusi tentang assertive communication atau komunikasi asertif di dalam suatu dialog, suatu percakapan, juga di dalam suatu kegiatan negosiasi bisnis. Ya. Di dalam percakapan antara kita dengan orang lain, paling tidak dua pihak, itu seringkali kita mengambil suatu sikap tertentu yang kadang-kadang hasilnya menjadi tidak menyenangkan bagi kita, ya. Karena di dalam percakapan itu sering kita mendengarkan atau melihat suatu sikap yang membuat kita menjadi terpancing emosi, sehingga kita pun larut di dalam suatu percakapan yang tidak produktif antara kita dengan orang lain, yang pada akhirnya ujungnya adalah membuat kita kecewa sendiri dengan hasil dari percakapan tersebut. Paling tidak ada dua sikap yang sering kita munculkan atau kita hadapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, yaitu yang pertama adalah sikap agresif. Sikap agresif adalah sikap yang sifatnya menekan, ya, offensif, menyerang atau agresif, ya, sehingga seringkali kalau orang bersikap demikian kepada kita, kita melihat orang lain bersikap agresif sama kita, menekan kita, menyerang kita, kita menjadi terpancing untuk berbuat hal yang sama, sehingga agresif dilawan dengan agresif, ujungnya tentu kedua belah pihak menjadi kurang mampu mengontrol diri sendiri, sehingga pada akhirnya ujung dari conversation atau percakapan tersebut menjadi tidak seperti yang kita harapkan, ya. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan orang lain yang sifatnya berbeda jauh dengan agresif, tapi malah terlalu dingin, terlalu cool, nyaris tidak ada reaksi gitu, sehingga kita pun bingung sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang sikapnya sangat dingin, tidak ada reaksi. Kita mengatakan ini, kita mengatakan itu, dia diam saja, ya. Dia tidak memiliki reaksi apa-apa, ya, tidak bereaksi apa-apa, sehingga ujungnya kita pun menjadi terpancing untuk menjadi defensif juga. Sebab kalau kita misalnya agresif berhadapan dengan orang yang defensif, tetap aja tidak ketemu ujungnya, yang satu menyerang, yang satu diam saja, tentu menjadi tidak produktif, ya. Sikap yang ketiga yang biasanya kita suka temukan dalam suatu percakapan adalah orang itu penuh dengan kepura-puraan, ya. Dia mengatakan sesuatu hal tapi sebenarnya di sini tidak terlalu setuju dengan apa yang dia katakan, cuman dia mungkin karena nggak enak sama kita, lalu dia kemudian bersikap seolah-olah ingin menyenangkan kita, padahal itu bertentangan dengan hati dia. Pada akhirnya kan kita juga menerimanya juga menjadi ragu-ragu. Akhir dari percakapan itu juga penuh dengan ambiguitas, keraguan-raguan, karena yang diambil keputusannya bukan suatu hal yang keluar dari hati, tetapi suatu hal yang taktis sifatnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang berkonversasi dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, bernegosiasi dengan kita dengan ketiga sikap tersebut, ya. Ya, inilah yang kemudian akan kita bahas menjadi suatu sikap yang kita katakan sebagai suatu sikap yang asertif, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam suatu sikap yang agresif itu kita seolah-olah menjadi begitu menekan orang lain kalau kita melakukan, ya. Kita bersikap agresif terhadap orang lain, ya, kita seolah-olah menjajah orang lain, mendominasi orang lain, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keinginannya, mengungkapkan perasaannya, yang berarti kita juga tidak menghargai perasaan dia, ya. Pada akhirnya kemungkinan dia akan menjadi tidak suka dengan kita, pada akhirnya dia tidak mau lagi melanjutkan
lagi mau melanjutkan percakapan dengan kita karena dianggapnya kita terlalu mendominasi. Sebaliknya kalau orang berhadapan dengan orang yang sifatnya agresif seperti tadi, kita merasa didominasi, kita merasa dijajah, lalu kita diam saja, ya, tidak katakanlah tidak memberikan reaksi sebagai manusia. Pada hakikatnya itu berarti kita juga kan tidak menghargai diri kita sendiri, ya, karena kita membiarkan diri kita didominasi, membiarkan diri kita dijajah. Kita berarti membiarkan diri kita berada dalam keadaan yang tertekan, ya, berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kita terima saja. Kita ingin mengungkap, tapi karena satu lain hal menurut kita takut terpancing emosi, berhadapan dengan orang yang agresif sama kita, lalu kita memilih untuk mengalah. Berarti sikap mengalah kita itu tidak menghargai diri kita sendiri, ya, kita ada ketidaksukaan terhadap apa yang dia sampaikan, tapi kita malah diam aja. Nah, pada ujungnya karena kita merasa didominasi, merasa dijajah, merasa diintimidasi, ya kemungkinan kita akan melakukan suatu persetujuan tapi tidak dengan hati yang ikhlas, atau kita malah menghindar untuk menyelesaikan percakapan itu, atau kita mungkin pergi begitu saja, atau kita mungkin terpancing untuk menjadi emosi juga. Jadi kita lihat bahwa berhadapan dengan orang yang bersikap agresif, kita lawan dengan defensif, berarti sebenarnya kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya. Begitu juga kalau misalnya kita itu bersikap manipulatif terhadap orang lain. Bersikap manipulatif berarti kita itu mikir-mikir bagaimana caranya bisa menyelesaikan percakapan ini, atau mungkin kita harus berpura-pura dulu dan sebagainya. Sama pada hakikatnya juga merupakan suatu sikap yang tidak menghargai diri kita sendiri, ya. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada dia itu bukan sesuatu hal yang benar, bukan sesuatu hal yang tulus dari hati kita, tapi karena kita merasa orang ini harus kita selesaikan percakapan dengan dia, dan bagaimana cara supaya dia itu senang, padahal kita tidak punya niat untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesepakatan kita buat karena kita penuh kepura-puraan, gitu ya. Jadi ketiga sikap ini dalam suatu negosiasi ataupun dengan percakapan biasa dengan orang lain, itu menjadi kurang produktif, kurang positif. Nah, maka berarti yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan dengan cara yang baik. Kita bisa mengungkapkan bahwa kita tidak senang dengan apa yang mereka katakan, tapi kita juga tidak memancing lagi sehingga mereka tambah emosi lagi, gitu ya. Kita mengungkap, kita punya perasaan, tapi orang lain tidak tersinggung, orang lain bisa menerima, ya, sehingga pada akhirnya percakapan atau dialog akan menjadi lebih panjang dan ujungnya insya Allah akan lebih positif, gitu ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan sikap asertif. Jadi pertanyaannya sebenarnya apa sih sikap asertif? Asertif adalah tentang rasa percaya diri kita sendiri, ya, mengungkap atau memperlihatkan kepercayaan diri kita sendiri, ya, yang berarti memiliki sifat yang positif ketika kita berhadapan dengan orang lain, sambil kita juga bersikap positif terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Oke, lebih lanjut kita katakan bahwa menjadi asertif itu sebenarnya adalah kita fokus terhadap apa yang menjadi tujuan utama kita dalam dialog tersebut, ya. Ketika kita berhadapan dengan bercakap-cakap dengan orang tua kita, bercakap-cakap dengan teman kita, bercakap-cakap dengan saudara kita, bercakap dengan pacar kita. Nah, di dalam percakapan itu kan ada tujuannya, ya. Kita ngobrol sama dia itu tujuannya apa, gitu. Ya. Lalu kemudian menjadi asertif adalah kita harus fokus terhadap tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita menawarkan produk kita kepada seorang calon pembeli, ya, kita menawarkan harga katakanlah 100.000.
untuk suatu produk yang kita tawarkan kepada mereka. Lalu jawaban mereka apa? Mungkin saja jawaban mereka sangat agresif, seperti misalnya dia katakan 100.000 mahal amat, barang cuma begini aja, kelihatannya kayaknya biasa-biasa aja sih, harganya kayaknya nggak cocok deh. Ya tentu kalau kita kembali kepada perasaan kita mendapatkan jawaban seperti itu terhadap penawaran kita, nah dengan kata lain produk kita dikatakan jelek tapi harganya mahal, manusiawi. Andai kata kita menjadi kurang senang, kita mungkin menjadi tersinggung, atau mungkin kita akan mengatakan yang sifatnya agresif juga. Ya, kalau gitu ibu beli aja ke tempat lain gitu. Sehingga kita jadi kurang kontrol terhadap jawaban kita sendiri. Pada akhirnya apa? Kalau agresif dilawan dengan agresif itu kan kemungkinannya sama-sama emosi. Jadi tujuan utama kita melakukan penawaran perdagangan itu menjadi tidak tercapai karena kita pun terpancing untuk meladeni emosi dari si pembeli, gitu ya. Itu kalau kita meladeni agresif terhadap sifat orang yang juga agresif. Nah, kalau misalnya kita kemudian menawarkan hal demikian, harganya 100.000 untuk produk kita kepada pembeli yang sifatnya defensif, yang banyak diam, dia tidak komen, tidak apa, ya mungkin dia langsung pergi aja. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak dia bisa melakukan percakapan sehingga pada akhirnya goal dari percakapan kita, penawaran kita itu tercapai, ya. Kalau kita menawarkan sesuatu tentu saja goalnya kan berarti kan terjadinya pembelian kan, ya. Berhadapan dengan yang agresif itu kita gagal, kalau kita agresif juga, ya. Kemudian kalau berhadapan dengan yang defensif kita juga mungkin gagal kalau kita agresif atau defensif, ya. Atau kalau kita berhadapan dengan orang yang bersikap manipulatif, ya. Jadi yang paling utama adalah kita fokus dulu kepada tujuan dari percakapan kita. Dengan percakapan itu sebenarnya kita mau apa gitu. Nah, ke situ kita fokusnya. Dalam jual beli tentu terjadi pembelian. Dalam percakapan mungkin ada kesepakatan, ada persetujuan. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Yang kedua, menjadi asertif adalah berarti kita self aware, sadar kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita terpancing untuk melakukan sesuatu yang kita perkirakan kemungkinannya bisa membawa apa yang kita harapkan tidak tercapai, gitu. Jadi kita harus bisa mampu mengontrol sepenuhnya berhadapan dengan orang yang agresif, berhadapan dengan orang defensif, berhadapan dengan orang yang manipulatif. Nah, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang ketiga, menjadi asertif itu adalah berarti kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Jujur kepada diri kita sendiri artinya kalau misalnya kita memang nggak senang dengan ucapan orang, ya kita nggak perlu umpet-umpetin, ya, tidak perlu kita sembunyikan. Tapi persoalannya adalah jangan sampai kemudian kita mengungkapkannya dengan cara yang akan mengundang emosi mereka, atau mereka tambah defensif atau makin berputar-putar, ya. Jadi kan saya katakan tadi bahwa kalau misalnya kita itu bersikap defensif terhadap orang yang agresif, pada hakikatnya kita kan membiarkan diri kita dijajah orang lain. Nah, itu tidak kita lakukan. Jadi kita hargai diri kita sendiri. Kita tidak mau bahwa diri kita itu ditindas orang lain. Tapi reaksi kita terhadap dia bukan sesuatu yang membuat dialog makin jauh, bukan sesuatu yang membuat kita makin mencapai kegagalan, gitu. Ya. Jadi menjadi asertif adalah jujur kepada diri sendiri bahwa kita memang tidak menyukai kalau kita di hadapan dengan suatu situasi yang agresif sifatnya, ya. Ini terkait dengan sifat yang keempat, yaitu menjadi asertif adalah berarti kita membangun jati diri kita. Here I am. Jadi bukan berarti kita itu kemudian sebagai pedagang bisa katakan di tanda kutip disakiti oleh pembeli dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai pedagang yang baik, yang menawarkan produk dengan harga yang sesuai, yang proporsional dengan kualitas dari produk yang kita tawarkan, bukan mengada-ada, ya. Jadi kita
membuat jati diri kita, perlihatkan jati diri kita bahwa kita adalah seorang pedagang yang jujur gitu. Berarti kemudian juga menjadi asertif adalah kita bisa mengungkapkan diri kita sendiri, ya bagaimana gitu ya, bahwa kita itu tidak suka, tapi kita juga harus bisa harus bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Kemudian berarti menjadi asertif itu adalah menunjukkan penghormatan, rasa hormat kita kepada diri kita sendiri, kepada hak kita, hak diri kita sendiri untuk dihargai, untuk bisa dipercaya, untuk dianggap sebagai pedagang yang jujur ya. Kemudian juga kita menghargai hak orang lain. Kan wajar saja kalau seorang pembeli itu kemudian mengatakan sesuatu, kita juga harus memberi penjelasan kepada dia sebenarnya itu bagaimana gitu ya. Oke. Next, bahwa ada perbandingan ya, ada perbandingan yang antara sikap-sikap yang asertif itu dengan sikap yang agresif maupun sikap yang defensif ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bahwa suatu sikap yang pasif, perilaku yang pasif itu memiliki suatu hal-hal yang jelek atau negatif. Jadi kita coba untuk bicara tentang negative attitude and passive behavior ya. Kalau kita bersikap pasif ya, itu menandakan bahwa kita yang pertama adalah lack of self confidence and low self esteem. Berarti kita itu memperlihatkan bahwa kita itu kurang percaya diri dan juga tidak memiliki jati diri yang tinggi, jati diri kita rendah. Kenapa? Kita lebih banyak diam, jadi seolah-olah kita itu orang yang gak percaya diri, nggak mampu mengungkap diri kita seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah negatif dari perilaku yang pasif adalah berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri, lack of self respect, self put down. Jadi kita menempatkan diri kita seolah-olah berada di bawah dibandingkan dengan lawan bicara kita ya berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita menganggap diri kita lebih rendah dari dia gitu. Oke. Yang ketiga juga kita akan memiliki perasaan negatif terhadap pikiran ya, terhadap diri kita sendiri ya, karena kita menganggap kita kurang mampu, menganggap diri kita lebih rendah. Itu berarti kita memiliki satu perasaan yang negatif terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri ya. Yang berikutnya feeling of inferiority, merasa rendah diri dibandingkan orang lain ya, merasa di bawah ininya kedudukannya dibandingkan orang lain ya. Dan kemudian juga berarti kita itu membiarkan orang lain untuk mengontrol kita, mengontrol situasi, sehingga seolah-olah kita itu dipaksa untuk menuruti apa kehendak mereka, berada di bawah pengawasan mereka. Mereka maunya apa, kita terpaksa ikut saja. Karena apa? Karena kita memiliki sikap yang pasif ya. Pada akhirnya mungkin juga sikap dari pasif ini adalah karena kita merasa kurang enak kalau misalnya kita sampai mengecewakan orang, maka kita pun mengalah ya. Oke. Jadi ini sifat-sifat negatif dari perilaku defensif atau serba mengalah ya. Kurang percaya diri, kurang menghargai diri sendiri, pikiran menjadi negatif terhadap diri sendiri, merasa lebih rendah, merasa dikontrol orang lain, yang pada akhirnya ketika kita berhadapan dalam satu situasi komunikasi dengan orang lain dengan kondisi yang kayak gini, kemungkinan besar kita merasa jadi tidak termotivasi untuk melanjutkan komunikasi kita, karena kita berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan ya. Oke. Begitu juga dengan
sikap yang lain. Yang kedua itu sikap manipulatif, ya. Sikap manipulatif juga memiliki hal yang kurang lebih sama dengan sikap yang defensif, cuman kita tidak diam, tidak mengalah, tapi pura-pura kita bertahan, pura-pura kita juga memiliki suatu sikap tertentu. Tapi sebenarnya sikap tertentu itu tidak lahir dari suatu kejujuran, tidak lahir sebagai suatu hal yang memang itulah diri kita, tapi kita berputar-putar dan kita pakai topeng berhadapan dengan orang lain itu, ya. Nah, ini juga menandakan bahwa kita memiliki suatu self confidence yang low, ya, self esteem yang rendah, ya. Kita tidak percaya pada diri kita sendiri dan seolah-olah kita tidak punya jati diri, sehingga kita terpaksa muter-muter dulu atau kita terpaksa mengelabui orang lain dengan berpura-pura, gitu, ya. Pada akhirnya sebenarnya yang seperti itu kan berarti kita juga tidak menghargai diri kita sendiri, ya, karena kita tidak bersikap jujur, karena manipulatif. Tapi sebenarnya juga kita tidak percaya atau tidak menghargai orang lain karena kita tidak menampilkan sesuatu yang benar, ya. Nah, berarti juga kita nanti akan terpancing untuk menjadi selalu curiga kepada orang lain, motif-motif orang lain. Maka kita pun kita bersikap agresif nggak berani, bersikap defensif kita juga nggak mau, tapi kita bersikap berputar-putar manipulatif. Nah, itu kan cerminan bahwa kita tuh curiga sama niat baik orang lain, ya. Yang ujungnya sama juga berarti kita memiliki suatu bad image atau negative feeling terhadap pikiran kita sendiri maupun pikirannya orang lain, ya. Ya, dan kita akan selalu menjaga jarak terhadap mereka, selalu curiga, selalu waspada, tidak jujur dan tidak langsung dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kita bersikapnya muter-muter, tidak jujur, tidak langsung, atau indirect, ya. Ya, dengan demikian terhadap orang lain, apa yang orang lain katakan, kemungkinan kita bisa menjadi tidak sebaik, tidak baik, gitu, ya. Dan kemudian kita menjadi tidak memiliki rasa percaya diri yang pada akhirnya kita juga menjadi depresi, dan bisa jadi juga kita menjadi tidak termotivasi lagi untuk melanjutkan pembicaraan kalau situasinya kayak gini. Berhadapan dengan orang lain kita terpaksa jadi pura-pura, terpaksa jujur, terpaksa mengiyakan, terpaksa menolak, padahal bukan itu maunya kita. Itu berarti kan kita depresi, ya. Stres juga kita berhadapan dengan orang lain dalam situasi seperti itu, yang pada ujungnya kita jadi malas untuk melanjutkan pembicaraan. Kalau kita kembali ke teori Michael Dance, kemungkinan ya kita menjadi komunikasinya menjadi tidak berkembang, ya, tidak berkembang dan kemudian berhenti mungkin sampai di situ, ya. Yang ketiga, sikap negatif dari perilaku yang agresif, ya. Berarti kita juga memperlihatkan suatu cerminan dari rasa percaya diri yang rendah, sehingga kita seolah-olah ingin menutupinya dengan cara kita nyerang duluan, takut kebongkar kekurangan kita, maka kita memberondong mereka dengan sesuatu sikap yang agresif, ya. Pada akhirnya ini juga kan merupakan suatu sikap yang memperlihatkan bahwa kita sebenarnya nggak punya jati diri. Kalau punya jati diri kan nyantai aja, ngapain mesti nyerang orang lain. Menyerang orang lain kan itu berarti kan kita takut diserang, kita udah nyerang duluan, gitu. Kita bertahan padahal kita nggak diserang, gitu. Udah duluan aja, udah ketakutan duluan, gitu. Yang pada akhirnya ini kan berarti juga mencerminkan kurangnya penghargaan kita terhadap orang lain. Kita nggak memberi kesempatan kepada orang lain untuk bicara, kita mendominasi pembicaraan, kita berondong situasinya seolah-olah kita ingin mereka itu menuruti apa maunya kita, gitu. Menuruti, mengiyakan apa yang kita inginkan, ya. Yang pada akhirnya berarti kan kita merasa bahwa diri kita tuh lebih superior ketimbang orang lain, ya. Kita merasa lebih tahu dari mereka, kita merasa lebih hebat dari mereka, yang pada akhirnya kita menempatkan mereka di bawah kita.
Negatifnya tentu saja jelas ya, nggak ada orang yang mau ditempatkan di bawah. Nah, kemungkinan besar kan kalau kita bersikap agresif terhadap orang lain juga akan terpancing untuk agresif. Kalau sama-sama agresif kan udah pasti aja tujuan utama kita tuh dalam berdialog itu jadi nggak tercapai. Ya, kita kehilangan kontrol, mereka kehilangan kontrol, kehilangan ke ininya apa namanya pengendalian diri, sehingga ujung-ujungnya bukannya terjadi kesepakatan, bukan terjadi jual beli, malah terjadi perkelahian ya, terjadi konflik kan seperti itu bisa ya. Jadi kita tidak suka lah dengan sikap agresif karena kita seolah-olah mau harus kan orang lain, menempatkan orang lain ada di bawah ya. Pada akhirnya dia pastilah akan menjadi marah ya. Dan kemudian juga kita juga terpancing juga dengan sikap agresif ini, menjadi senangnya itu nyalahin orang. Orang yang agresif itu biasa seperti itu, lebih apa kata pepatah itu, telunjuk lurus kelingking berkait. Telunjuknya nuding orang tapi nggak mau ngeliat diri sendiri kan gitu ya. Dan pada akhirnya juga kita jadi nggak mau dengerin dia dong, nggak mau kita dengerin apa argumentasi mereka, atau apalagi kita mau nanyakan gimana sih sebenarnya, nggak mau karena kita udah sikapnya agresif, kita lebih baik nyerang, mendominasi, yang menekan, maka kita enggan untuk mendengarkan, enggan untuk banyak bertanya gitu ya. Pada akhirnya kalau kita bersikap agresif pada orang lain ya, kemungkinan besar mereka nggak mau banyak ini memberikan feedback. Pahin diberondong terus begitu, ya udah saya nggak ada kesempatan untuk ngomong, aja ngomong sendiri kan gitu. Oke, jadi yang kita harapkan kan tidak seperti itu ya. Dengan agresif kita nggak mau merendahkan orang lain, dengan defensif kita nggak mau direndahkan orang lain, dengan manipulatif kita nggak mau tidak jujur pada diri sendiri. Maka kemudian yang harus kita ambil di dalam suatu percakapan, dalam suatu negosiasi, dalam suatu dialog adalah sikap asertif. Assertive behavior ini adalah suatu sikap yang mengambil ciri-ciri positif dari masing-masing perilaku yang tiga tadi. Misalnya dari segi aggressiveness, sebenarnya juga ada positifnya kan, tidak selalu negatif, ada juga positifnya. Misalnya apa ya, kalau kita merasa ditindas, kalau kita merasa dibohongin, kalau kita merasa orang tidak jujur pada kita, tentu kadang-kadang kita perlu juga agresif, dalam arti kita ingin menegakkan yang sebenarnya, ingin mengetahui yang sebenarnya, dan kita tidak mau dibohongi ya, kita perlu juga akan mencecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan suatu sikap yang tegas. Berarti positifnya dari aggressiveness itu juga ada gitu. Kemudian sebaliknya, positiveness dari sikap defensif juga ada. Jadi ketika kita lihat suatu situasi itu sudah tidak out of control, sudah tidak terkendali, ya kan mengalah nggak ada masalah ya. Kadang-kadang kita perlu mengalah dalam situasi seperti itu. Kalau orangnya agresif kemudian kita lawan agresif, kan ujungnya jadi makin parah. Maka positif dari defensif tergantung situasi, ada juga gitu, ada juga sikap yang positifnya. Demikian juga sikap manipulatif diperlukan juga, tergantung konteksnya seperti apa. Kadang-kadang kita untuk menjaga suatu hal ya terpaksa kita tidak secara langsung mengatakan ya, atau tidak secara langsung mengatakan tidak gitu kan. Jadi harus ada suatu taktik tersendiri untuk bisa mengatakannya secara tepat waktu ya, supaya bisa lebih bermakna positif gitu. Jadi dari hal-hal yang positif dari ketiga sikap tadi lah, itu yang kita sebut sebagai asertif. Ambil positifnya, tapi kemudian bagaimana kita mengungkapkannya gitu ya. Jadi misal seperti ini, kalau misalnya asertif itu kita anggap positif, berarti kita memiliki suatu rasa percaya diri, kita mengungkap kepada orang lain, kita memperlihatkan jati diri kepada orang lain, tetapi tidak menjadi sombong, tapi juga tidak menjadi merendahkan orang lain. Yang penting kita jangan sampai merasa terjajah, tidak jujur pada diri sendiri, kita bisa mengungkap dengan lega,
tapi juga kita tidak memperlihatkan suatu sikap yang agresif dalam arti kita seolah-olah merendahkan mereka gitu. Kenapa? Karena dengan bersikap asertif itu berarti kita menghargai diri kita sendiri, nggak mau diintimidasi, dan juga menghargai orang lain. Jangan sampai dia terbiasa atau terbawa dengan pendapat yang salah. Kayak tadi penawaran produk kita dibilang jelek tapi harganya mahal, nah berarti kan kita nggak mau dong produk kita dianggap seperti itu. Ya, maka yang kita ambil jalan tengahnya adalah kita menjelaskan pada mereka bahwa memang produk ini lumayan harganya, tapi bisa diteliti, bisa dilihat kualitasnya seperti apa, bisa dilihat desainnya seperti apa, ya, bisa dilihat bahannya bagaimana, ya, dan sebagainya, sehingga orang yang tadi menjadi sadar bahwa pendapatnya salah, tapi dia tidak tersinggung karena kita mengungkapkannya bukan dengan emosi juga, tapi dengan suatu penjelasan gitu ya. Ya kan? Berarti dengan bersikap asertif itu kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tidak membiarkan diri kita menjadi lemah, menjadi inferior, menjadi di bawah. Ya, tapi juga kita tidak membuat orang lain kecewa karena kita memberikan respon kita ada secara positif, yaitu dengan penjelasan, bukan dengan emosional, ya. Berarti dalam hal itu kita juga termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang baik, ya, dan juga kita menghargai kepada perasaan orang lain dan pikiran orang lain. Nah, ada satu sikap yang asertif ini biasanya kita tidak akan segan untuk saling bertanya. Ya, kita bertanya atau kita menerima pertanyaan. Nah, dialognya itu menjadi hidup karena kedua belah pihak menjadi terbuka dan juga jujur dan langsung, tidak berputar-putar, mengungkap apa adanya dengan cara yang sebaik-baiknya gitu. Nah, kita bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain, dan kita juga bersedia untuk mendengarkan bagaimana feedback mereka terhadap apa yang sudah kita katakan gitu ya. Ya, jadi pada hakikatnya orang itu kan memiliki 7 ya untuk diperlakukan asertif. Ya, jadi 7 human assertive rights ini adalah 7 hal yang merupakan hak orang untuk diperlakukan atau berlaku asertif. Ya. Yang pertama adalah hak untuk mengekspresikan masalah seksualitas. Ya, jadi kita bisa mengungkap atau menjelaskan kepada orang lain tentang masalah ini tidak dengan vulgar, tidak dengan kasar, tapi juga tidak membuat kita menjadi seorang yang dianggap sebagai memiliki citra yang tidak baik tentang hal ini gitu. Yang kedua adalah the right to have needs and desires. Kita memiliki hak untuk punya kebutuhan dan punya keinginan. Ya, berarti kan punya keinginan dan juga punya kebutuhan ini bisa kita sampaikan dengan cara yang asertif, dengan cara yang baik. Dalam arti kita mengungkap diri kita, jujur pada diri kita, ya. Tapi dalam pengungkapan itu kita tidak membuat orang lain menjadi tersinggung, ya. Yang berikutnya adalah the right to have information. Kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya, mendapatkan penjelasan yang sebaik-baiknya, bukan penjelasan yang berputar, bukan penjelasan yang tidak jujur, tapi penjelasan yang memang apa adanya. Tapi penjelasan yang apa adanya tentu harus disampaikan dengan cara yang baik, bukan mentang-mentang benar kalau kemudian kita nggak peduli sama orang lain, merasa bahwa kita yang benar sendiri. Ya, maka informasi itu kita buat seenaknya kita sendiri. Ya, itu kan nggak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena informasi yang benar itu kan ya kembali kepada orangnya masing-masing, dan menurut kita kan belum tentu benar menurut orang lain. Jadi kita harus menghargai bahwa orang itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Ya, dan juga yang berikutnya adalah the right to have good or service which have been paid. Mereka punya hak, orang itu punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan suatu produk yang baik dengan pelayanan yang baik juga,
sesuai dengan harga yang sudah mereka bayarkan, ya. Jadi seimbang antara harga dengan kualitas barang dan juga dengan pelayanannya, ya. Jadi ini hak manusia juga untuk mendapatkan hal seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya, the right to be independent and to be left alone. Jadi artinya orang itu juga punya hak untuk independen, tidak harus memihak sana sini, tapi memiliki jati diri sendiri. Inilah saya, tidak berarti saya harus ikut siapa tapi pendirian sendiri, ya. Ini hak orang juga seperti itu. Dan juga kadang-kadang orang tuh perlu waktu untuk dalam kondisi yang sendiri, to be left alone, untuk ditinggalkan sendirian. Kadang-kadang orang pengen merenung, kadang-kadang lagi bete ngomong udah pengen sendiri aja, itu hak orang loh. Nah, berarti orang itu juga punya the right to say no. Ada orang juga punya hak untuk mengatakan tidak. Jadi kalau misalnya mereka dalam satu percakapan ingin mengungkapkan bahwa mereka tidak setuju terhadap pendapat kita, ya berarti kan mereka juga punya hak mengatakan itu, gitu. Ya. Yang terakhir adalah the right to be treated with respect. Jadi orang itu selalu ingin diperlakukan, memiliki hak untuk diperlakukan secara terhormat, tidak direndahkan, ya. Jadi ini juga hak orang. Kadang-kadang kita juga suka susah untuk mengatakan no, ya. Kenapa? Kalau mengatakan no itu, jika saya katakan tidak, mereka mungkin menjadi kurang senang, jadi ilfeel, ya. They may feel hurt, merasa terluka, or injected, merasa tertusuk, merasa nggak enak lah gitu. Jadi bisa juga, if I say no this time, they may not like me anymore. Kalau saya katakan tidak sekarang, saya khawatir mereka menjadi tidak suka lagi sama saya, gitu, ya. Itu juga orang jadi kadang-kadang juga susah mengatakan no. Nah, bisa juga kita sebutkan bahwa if I say no this time, they may never ask again. They won't take any notice if I say no. Artinya apa? Artinya kalau kita katakan tidak sekarang, mungkin mereka jadi nggak mau nanya-nanya lah, ya. Mereka tidak akan membaca catatan apapun tentang kita kalau kita katakan tidak, gitu. Ini jadi sesuatu pertimbangkan, ya. They would say yes to me, ya. Mereka harus mengatakan ya kepada saya, and so I feel guilty if I refuse them. Mereka mengharapkan kita mengatakan ya, tapi ya gimana ya, kita kadang-kadang jadi nggak enak menolak, ya. Tapi kita nggak enak untuk mengatakan tidak, gitu, ya. Karena apa? Karena ada harapan orang terhadap kita. Kita pertimbangan kalau saya bilang tidak, padahal mereka mengharapkan, kok saya jadi nggak enak, ya. Nah, sama juga I can say no because I feel sorry for them. Jadi kalau saya katakan tidak, saya takut mereka kecewa, gitu kan. Nah, jadi ini kadang-kadang orang tuh suka ragu untuk mengatakan no, untuk menolak itu suka banyak pertimbangannya. Ini antara lain pertimbangannya, ya. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan no secara asertif, ya? Maka bisa kita katakan bahwa itu bisa dimulai dengan menjawab dengan suatu with a clear form audible no. Jadi artinya mengatakan sesuatu dengan secara lebih jelas, lebih pasti, dan juga tidak terkesan menolak, gitu, ya. Ya, jadi kalau misalnya kita pun mengatakan tidak setuju terhadap satu hal, ya, asertifnya itu kita tetap menghargai diri kita sendiri bahwa kita tidak mau menerima itu, tapi juga bagaimana caranya supaya kita itu tidak sampai merendahkan diri kita, tapi juga tidak mengecewakan mereka. Nah, ini berarti pilihan kata, ya. Ya. Juga yang kedua adalah mengatakan say dengan asertif adalah do not justify or make excuse. Jangan cari alasan. Giving a reason is different from over apologizing. Jadi memberikan suatu alasan terhadap penolakan itu beda dengan kita itu pura-pura dan nggak perlu juga minta maaf, ya. Jadi artinya kita harus bisa memberikan suatu penjelasan tentang ketidaksetujuan kita atas suatu hal yang mereka sampaikan.
Dan Anda juga harus merasa bahwa you have a right to say no. Kita juga punya hak dong untuk mengatakan tidak. Masa kalau kita nggak setuju terhadap sesuatu kita harus memaksakan diri untuk mengatakan iya. Nah, cuman barangkali adalah bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan jelas ya, yang pasti, tapi juga tidak terkesan kita cari-cari alasan ya. Terus kemudian kita juga tidak terkesan kasar dalam penolakan gitu ya. Jadi how to say no assertively adalah remember you are saying no to that particular request, not rejecting the person. Artinya ketika kita mengatakan kita menidakkan sesuatu itu kan kita hanya bicara tentang permintaan tertentu, bukan kita nolak orang ya kan. Berarti kita hanya tidak setuju terhadap sesuatu yang mereka sampaikan, bukan orang secara keseluruhan ditolak kan gitu. Nah kemudian take responsibility for saying no ya. Do not blame the other person for asking you. Jadi bertanggung jawab terhadap apa kita katakan tidak, tetapi tidak harus kita itu menyalahkan orang lain gitu ya. Maka kemudian ask for more information if you need. Artinya untuk bisa mengatakan tidak itu mungkin Anda perlu kita perlu untuk menggali informasi lebih banyak ya dalam hal pengambilan keputusan, sehingga mungkin saja kita akan berubah tadinya no menjadi yes kan bisa saja. Jadi jangan terburu-buru mengatakan no tanpa suatu informasi yang jelas kan gitu. Nah ini juga banyak hal yang harus kita pelajari di dalam assertive communication ini. Kalau mengatakan ya no susah, mengatakannya juga kadang-kadang susah ya. I don't deserve it, ya kita tidak setuju, tidak suka, kita tidak bisa menerima, ya bagaimana kita harus mengatakan yes gitu. Atau they might not really mean it, artinya sebenarnya mereka juga belum tentu bermaksud apa yang seperti kita duga kan ya. Makanya kemudian memang untuk bisa bersikap asertif untuk saying no or not itu, saying yes or no itu memang kita harus digging the information deeply. Kita harus bisa menggali lebih banyak informasinya. Siapa tahu dengan informasi yang lebih jelas kita bisa memutuskan lebih baik lagi bagaimana kita harus bisa melakukan suatu komunikasi yang asertif. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam suatu komunikasi asertif itu adalah kita mengambil positifnya, sisi-sisi positif dari berbagai macam sikap agresif kita ambil positifnya tergantung konteksnya. Sikap defensif kita ambil konteksnya seperti apa, ambil positifnya. Sikap manipulatif juga kita ambil sisi positifnya dari konteksnya. Lalu yang inti adalah kita dalam sikap asertif ini adalah kita jujur pada diri sendiri, tetap menghargai diri sendiri, tapi juga tetap menghargai orang lain, dan kita fokus kepada sebenarnya apa sih yang mau kita capai dengan dialog ini. Kan tentunya setiap percakapan itu punya goal, punya fokus ya, maka kita harus bisa ke sana arahnya. Jangan sampai gara-gara kita bersikap agresif, gara-gara kita bersikap defensif atau kita manipulatif, maka tujuan utama kita dalam dialog itu menjadi hilang, menjadi tidak jelas, atau malah akibatnya negosiasi kita menjadi bubar begitu saja, tidak menghasilkan apa-apa. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi asertif di dalam suatu percakapan ataupun di dalam suatu negosiasi, terutama negosiasi bisnis, karena kita yang harapkan itu adalah kita mencapai kesepakatan dalam bisnis. Jangan sampai gara-gara sikap agresif, jangan gara-gara sikap defensif atau manipulatif bisnis kita jadi gagal. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.